Kembali lagi dengan DS Review. Pada kesempatan kali ini guys, saya barusan kedatangan ya salah satu OWS ya dari Advent Eclipse Plus. Jadi ini kalau kita lihat reviewnya dari Om Deddy Jagat Review, katanya ini recommended banget ya. Dan harganya itu sangat terjangkau. Nah untuk kemasannya sendiri kalian bisa lihat seperti ini ya. Ini yang datang ini kayaknya warnanya ungu deh. Untuk fiturnya sendiri dia udah Bluetooth 6.0 ya, stereo. Ada aplikasinya juga ya guys, IPX4, baterai 500. Nah seperti ini kemasannya. Ini dari brand Advent ya, seperti ini guys. Nah kalian bisa lihat. Ini ada yang lucu ya menurut saya. Salah satu itu centangnya ini guys ya. Ini centangnya ini nggak tahu ya di dalam plastik apa di luar ya. Kayak dicoret pakai spidol gitu loh. Padahal ini barangnya masih segel ya guys nih. Ya kalian bisa lihat ini masih segel. Ini ada centang pakai spidol gitu loh. Menunjukkan bahwa ini warnanya purple ya. Dia ada 4 macam varian warna. Nih putih, pink, black, dan bagian belakangnya kayak gini guys ya. Nih. Kayak gini bagian belakangnya. Warna purple. Harusnya sih nggak usah dicentang kayak gini ya. Cukup kita kan udah bisa baca juga dari sini purple. Kayak gitu. Oke, jadi langsung kita coba unboxing ya. Kita buka dari bawah aja. Oke, ini barangnya. Kita dapat TWS-nya guys. Ini bisa dilihat kayak gini. Oke, warnanya ini kayak ngedove gitu ya. Warna ungu. Kayak gini guys. Ini ada tulisan Advent. Nah, kayak gini dalamnya. Ini masih baru ya, masih segel jadi harus dibuka dulu. Ini ada tulisan apa ini? Please remove before apa ini? Before use. Oke. Jadi yang kedua kita akan kletek dulu guys. Semoga sih ini bagus ya, bisa mengalahkan Infinix TWS saya, yang menurut saya itu salah satu recommended juga guys. Ini kita coba cas dulu ya nanti, biar dia lebih maksimal lah. Karena kan masih baru, biasanya baterainya nggak full 100%, jadi akan kita cas dulu sebelum dipakai. Nah ini tampilannya cukup aneh ya, unik gitu loh guys nih, kayak gini. Nah kalau misalnya ini ada apa, mikrofon kayaknya. Ini yang right-nya itu, jadi kalau ditaruh, terus di dalamnya ini bisa kita lihat ya, versi model TW02. Kayak gini guys, Eclipse Plus. Oke. Dia ini juga ada indikator ya di dalam. Oh, dari headsetnya guys, kalau dia tuh ngecas tuh. Nah, kayak gini. Tuh, dia nyala guys. Ini ngecas ya. Kayak gini. Tulisan Advent. Oke. Seperti ini aja. Terus kita coba lihat isi dalam dusnya ya. Terus dia dapat kabel juga ya. Kabelnya USB to Type-C kayak gini. Dapat Advent. Nih. Kartu garansi guys. Garansinya. Ini menangnya kalau Advent itu dia udah tersebar ya di segala daerah guys di Indonesia, di tempat-tempat nih kalian lihat banyak banget nih service centernya. Menangnya sih di situ guys, Fancare. Ini untuk kartu garansi ya, banyak banget nih. Nah, oke. Nih, terus ini buku petunjuknya guys. Jadi sebelum dipakai harus kita baca dulu ya penggunaannya. Casing earbuds kayak gini guys. Oke. Ini untuk aplikasi. Jadi nanti kita akan coba install dulu ya aplikasinya. Jadi ini buku manualnya pure bahasa Indonesia guys, gak ada bahasa Inggris ya, nih bahasa Indonesia. Oke, jadi kita akan scan dulu dia punya aplikasinya ini ya, kita coba cek. Nah kayak ini ya guys, ini akan dia direct kita ke web yescoco.com. Yes, jadi ini kita coba buka Yescoco. Nah ini langsung kayak gini, ada Cina maupun internasional, jadi kita pilih yang internasional ya. Ini guys, original sound Shenzhen Yescoco. Ini kita download dulu ya. Setelah udah kita download, kita coba lihat penampakan dari aplikasinya. Ini setuju. Lumayan keren sih, ini udah ada aplikasi kayak gini ya. Oke, kita nggak perlu login ya. Nah, kayak gini guys. Perangkat, berarti kita harus tambah perangkat dulu nih. Bluetooth, konfirmasi. Saat aplikasinya digunakan, izinkan. Boleh. Oke, nah jadi sambil kita coba pair ya guys. Nih, kita coba buka. Oke, dia langsung ke-detect nih. Eclipse Plus. Kita connect, izinkan. Pasangkan. Oke, oh seperti ini. Wah ini baterainya ya, baterai atau bukan nih? LR20 10% baterainya kayaknya guys. Jadi ini saya coba biar hasilnya lebih maksimal ya. Saya coba cas dulu deh semuanya ini. Jadi kalau di cas itu dia penampakannya seperti apa, sekaligus kita cek juga ya guys. Nah ini kita coba di cas dulu. Nah ini kan kalau punya saya yang Infinix tampilannya kayak gini kalau di cas. Nah ini saya coba cas Advent dulu. Oh ini ya, Advent itu di kekurangan, menurut saya sih kekurangan ya, di belakang kayak gini guys. Nah kayak gini dia, kedip-kedip warna merah. Jadi kita coba dicas dulu ya. Ini konfirmasi. Oke, sekarang kita akan tes ya ini headset dari aplikasinya. Jadi ini headsetnya udah terkonek dengan HP. Ini di sini saya menggunakan HP Samsung ya. Kalian bisa lihat dari aplikasinya itu, nama aplikasinya Original Sound guys. Nah, jadi kalau dia udah masuk kayak gini penampakannya, ini baterai udah 100% ya kiri dan kanan. Nah, ini kalian bisa lihat di sini ada fitur yang menarik ya dari headset Eclipse Plus Advent ini. Dia itu bisa dicari perangkat guys. Jadi kalau misalkan nih perangkatnya kita lupa naruh ya di mana, kita bisa cari di sini. Jadi kita bisa kasih dari bunyi putar suara ya. Nah kayak gini. Jadi selama dia jangkauannya bisa didetek dari HP, dia akan bunyi kayak gini guys. Kalian bisa lihat di mic. Nih.
Jadi ada suara peringatan ya. Jadi kiri dan kanan itu bisa bunyi guys. Nih, kita kasih puterin suara. Selain dia ada fitur dari cari perangkat mengeluarkan suara ini, dia ada juga fitur navigasi. Cuma navigasinya ini error guys, saya nggak tahu ya. Kok bisa punya headset saya ini, navigasinya itu kalau kita cek di map ini guys, dia itu salah, bukan di lokasi saya gitu. Jadi ngawur. Dia setting ke forum, jadi kalau kalian mau cari pakai navigasi ini pasti error ya. Nggak pas gitu loh, dia punya pin, saya nggak tahu kok bisa seperti itu. Jadi saya tidak menyarankan kalian pakai navigasi ini, karena percuma, lokasinya salah guys. Yang bisa kita pakai ya cuma untuk putar suara ini aja. Seperti itu guys. Ini akurat menurut saya. Ya, terus kita lihat ada fitur dari equalizer-nya lagi nih. Kalian bisa custom mau seperti apa, terus ini udah ada yang disediakan juga. Jadi kalian bisa pilih-pilih. Jadi mantap sih, ini bisa diatur ya equalizer. Terus pengaturan tombol. Nah, ini telinga kiri, telinga kanan kalian bisa atur tuh. Maunya seperti apa telinga kanan, telinga kiri kayak gini guys, bisa diatur-atur. Ya. Nih. Kalian bisa atur lagu sebelumnya. Itu. Jadi keren sih nih. Nah, naikin volume. Tuh, tidak ada fungsi. Banyak guys. Coba game. Keren sih menurut saya. Ini headset ini di harga 200 ribuan udah kayak gini. Terus dia ini ada bisa koneksi dua perangkat. Dan saya udah coba ya. Yang satu saya pakai di HP, terus yang kedua saya pakai di komputer. Itu bisa guys. Jadi dua-duanya connect. Keren. Terus ini ada ubah nama, ini ada pembaruan nota. Saya udah coba juga pembaruannya. Tidak ada pembaruan sama sekali. Ini untuk kembalikan ke pengaturan pabrik. Dan ini untuk hapus perangkat. Oke, jadi untuk dari segi fitur ya, kayak gini guys. Dan sekarang kita akan bahas untuk build quality-nya. Jadi menurut saya untuk headset ini build quality-nya yang masih perlu ditingkatkan. Semoga Advan bisa mendengar ya. Kalau dari segi suara sih udah oke. Cuma untuk build quality-nya, ini karetnya ini ya guys. Karetnya dari ini, bodinya ini kalau kita pegang, dia tuh kerasa murah guys gitu loh. Kayak keset gimana gitu loh. Beda banget dengan yang Infinix punya ya. Saya udah coba. Untuk build quality-nya ini menurut saya agak kurang sih. Terus kalau untuk suaranya juga bagus ya. Saya udah coba dipakai untuk olahraga. Dan oke sih untuk suara. Mikrofonnya kalian bisa cek ini ya. Suara dari mikrofon Advan Eclipse Plus ini menurut kalian apakah bagus nggak untuk suara mikrofonnya? Di sini saya mau mencoba kualitas suara mikrofon dari TWS Advan Eclipse Plus. Menurut kalian, apakah TWS ini suara mikrofonnya bagus atau tidak? Di sini saya coba ya berbicara guys di dalam ruangan yang tidak berisik ya. Cuma untuk mengetahui, menurut kalian kalau dipakai untuk buat teleponan masih terdengar jelas nggak suara mikrofon ini? Oke guys, jadi ini udah saya coba ya Advan ini guys, Advan Eclipse Plus untuk buat olahraga sore sepedaan. Kalau penampakannya kalau dipakai kurang lebih kayak gini ya guys. Nah, jadi impresi saya sama OWS ini, Open Ear ini suaranya bagus ya dibandingkan dengan yang sebelumnya saya coba. Ini suaranya jauh lebih bagus, lebih detail. Terus dia juga nggak ada nge-lag sama sekali ya, atau delay waktu pada saat kita pakai buat dengar musik. Terus untuk kasih tahu dari denyut jantung ya dari Smart Band. Dan ini tadi saya pakai kurang lebih hampir 2 jam ya. Ini kalian lihat saya sepedaan dengan jarak kurang lebih sekitar 30 kilo. Dan bagus guys. Advan Eclipse ini kalau kita pakai buat berkendara guys, itu aman ya. Jadi nggak bahaya untuk naik sepeda gitu, nyaman, nggak goyang, nggak bikin telinga juga capek guys selama saya pakai. Dan menurut saya OWS ini mantap ya guys, gitu loh. Menurut saya OWS ini mantap kalau kalian mau pakai, harganya juga murah dan fiturnya bagus, banyak bisa di otak-atik lewat aplikasi guys. Terus untuk posisi pengecasannya ini juga, ini di sebelah sini ya, jadi agak gimana gitu loh guys. Saya lebih suka kalau posisinya itu juga di bawah seperti ini. Itu untuk build quality, kualitas chat ini menurut saya agak kurang ya dari Advan ini. Untuk dari segi fitur, suara udah mantap banget guys untuk Advan ini. Untuk mendapatkan harga termurah jangan lupa cek keranjang dan deskripsi video ya untuk membeli headset Advan Eclipse Plus termurah ya. Semoga video ini bermanfaat bagi kalian yang sedang mencari OWS yang murah tapi fiturnya bagus, banyak, suaranya mantap. Ya, kalian boleh lirik Advan Eclipse Plus ini. Oke, sekian dulu mungkin dari review. Terima kasih sudah menonton. God bless, bye-bye.